Selamat sore rekan-rekan media, terima kasih sudah bergabung di acara Virtual Media Briefing Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech Nasional 2020 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Bagi rekan-rekan media yang sudah hadir, dipersilakan untuk mengganti format nama dengan nama spasi media, mengisi registrasi melalui link Google Form yang sudah tersedia di kolom chat box. Terima kasih.
Selamat sore rekan-rekan media dan tamu undangan yang saya hormati. Sesaat lagi Virtual Media Briefing dalam rangka Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech Nasional 2020 akan segera dimulai. Izinkan saya untuk mengundang rekan-rekan media dan para tamu undangan sekalian untuk bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rekan-rekan media dan tamu undangan dipersilakan untuk kembali duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Rekan-rekan media dan tamu undangan, selamat datang di Virtual Media Briefing dalam rangka Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech Nasional 2020 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Indonesia, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Saya Sinta Sianisi akan memandu Virtual Media Briefing pada hari ini. Sebelum masuk ke materi acara, izinkan saya kembali mengingatkan rekan-rekan media untuk mengganti format nama dengan nama spasi media dan juga menyalakan kamera pada saat mengikuti paparan. Terima kasih. Rekan-rekan media, Virtual Media Briefing hari ini akan membahas secara khusus rencana pelaksanaan Pekan Fintech Nasional 2020 dengan tema To Survive and to Thrive, Accelerating National Economic Recovery Through Concerted Efforts in the Digitization of Indonesia's Financial Services. Pekan Fintech Nasional akan dibuka dengan Indonesia Fintech Summit pada tanggal 11 dan 12 November untuk membahas berbagai langkah percepatan digitalisasi layanan keuangan serta pembayaran sebagai bentuk dukungan pemulihan ekonomi nasional. Sepanjang gelaran yang akan berlangsung hingga 25 November ini, tak hanya melakukan berbagai macam diskusi, pelaku fintech pun akan mengajak pengguna untuk semakin akrab dengan layanan keuangan digital melalui berbagai program insentif serta promosi bagi pengguna. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Kita ada 4 orang bapak-bapak yang udah siap menyampaikan paparan. Izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Erwin Haryono. Selamat sore, terima kasih Sinta. Terima kasih teman-teman media.
Selanjutnya, saya ingin memanggil Pak Triyono Gani, Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa. Saya ingin memperkenalkan perwakilan dari pelaku industri, Bapak Niki Luhur selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia. Selamat sore teman-teman media. Dan pamungkasnya Bapak Ronald Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah. Selamat sore teman-teman media. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk membuka acara hari ini, izinkan saya kembali memanggil Pak Erwin Haryono untuk membuka dengan paparan dan sambutan. Silakan Pak Erwin. Sekali lagi terima kasih Sinta, terima kasih teman-teman media. Perkenankan saya memulai acara ini. Seperti tadi sudah disampaikan, melanjutkan sukses kita tahun lalu, penyelenggaraan Fintech Festival yang sangat berhasil. Tahun ini kita kembali gelar acara yang kurang lebih sama, cuman formatnya sedikit berbeda, terutama karena nanti akan semuanya virtual. Tetapi dengan mengusung message yang kurang lebih sama. Tahun lalu kita sudah berhasil mengekspos banyaknya kegiatan fintech dan itu disambut dengan sangat baik di kalangan industri maupun masyarakat secara umum. Nah, tahun ini mungkin harus saya mulai dengan tema besarnya. Jadi tema besarnya tahun ini adalah kita ingin membawa kepada percepatan transformasi ekonomi digital untuk ekonomi Indonesia, dan saya kira sangat timely sekali sekarang seperti sudah diketahui. Baru saja hari ini, beberapa saat yang lalu bahkan BPS baru saja merilis bahwa pertumbuhan ekonomi kita kembali negatif minus 3,4, sebelumnya triwulan lalu 5,3 gitu. Jadi secara technical ekonomi itu sudah recession, tapi kita bukan sendirian, negara lain juga mengalami hal yang sama. Nah, kita ingin di dalam pekan fintech ini kita melakukan percepatan kepada transformasi digital secara bersama-sama. Dan itu tentu saja dilakukan oleh industri maupun oleh otoritas. Nah, event ini adalah bermula dari inisiatif industri yang sangat bagus dari Aftek dan dari AFSI, dan kami dari otoritas, dari Bank Indonesia dan OJK sangat mendukung inisiatif yang bagus ini. Kenapa ini penting? Sekali lagi karena memang ekonomi kita butuh percepatan. Nah, selama masa pandemi ini sebetulnya digitalisasi sudah menunjukkan hasil yang nyata. Tidak terbayangkan mungkin oleh teman-teman apabila misalkan di dalam masa pandemi di mana mobilitas sosial itu sangat dibatasi, kita tidak punya format ekonomi digital seperti yang sekarang, kita tidak bisa belanja secara virtual, kita tidak bisa melakukan pembayaran secara virtual, bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita ini bahkan lebih dalam lagi penurunannya. Jadi itu sudah membuktikan bahwa sekarang dia sudah memberikan kontribusi. Tetapi itu belum cukup. Jadi kami ingin di dalam event yang besar ini, yang kita sebut tadi sebagai Pekan Fintech, yang di dalamnya ada Fintech Summit, kita ingin mendorong percepatan tadi itu. Jadi tema besarnya adalah sinergi antara industri dan otoritas. Acara ini akan sangat besar, kami harapkan nanti akan dibuka oleh Pak Presiden dengan mengusung tema yang sama. Nanti akan ada visionary talk dari beberapa menteri dan Gubernur BI dan Ketua OJK secara bersama-sama akan menyampaikan visinya. Akan ada juga nanti pembicara-pembicara yang level internasional untuk membahas relevansi dari percepatan digitalisasi tadi itu
khususnya tadi kepada percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Mbak Sinta, mungkin saya stop di sini dulu, nanti kita akan bicara lebih banyak lagi di forum tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Sinta. Masih secara menyeluruh ya Pak, khususnya di layanan keuangan digital untuk pemulihan ekonomi nasional. Terima kasih banyak Pak Erwin. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Triono Gani selaku Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. Pak Tri, silakan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Yang kami hormati rekan-rekan tentu saja Pak Erwin dari Bank Indonesia dan Bapak Niki Luhur dari Aptek Persi, Pak Ronald. Pak Ronald adalah anak bungsu kami nih ceritanya ya. Baru diakui oleh OJK sekitar bulan Agustus kemarin. Jadi kita sangat menyambut baik ada asosiasi fintech syariah di Indonesia sekarang. Saya kira mungkin ini juga sebuah berita baik yang harus kita syukuri dan sebarluaskan. Maaf saya menggunakan masker saya di kantor. Yang kami cintai rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Saya kira tadi Pak Erwin Haryono dari Bank Indonesia sudah sangat lebar dan dalam sekali menguraikan mengenai acara ini. Yang jelas kami dari Grup Inovasi Keuangan Digital OJK hanya sekedar menambahkan sedikit barangkali. Acara fintech seperti ini suatu hal yang sangat baik untuk kita lakukan setiap tahun. Kenapa? Karena kita mensyukuri dan menikmati apa yang sudah kita capai dengan segala kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Ada pandemi, ada keterbatasan dan sebagainya, tapi alhamdulillah beberapa bidang usaha atau bisnis model saya kira memiliki pertumbuhan yang positif, baik di sektor sistem pembayaran di bawah pengawasan Bank Indonesia maupun di OJK itu sendiri. Jadi saya kira ini alasan yang sangat kuat mengapa kami kemudian ingin melakukan acara ini sekali lagi setelah kita mengalami kesuksesan tahun lalu yang kita lakukan secara fisik di JCC waktu itu. Melihat dan mengapresiasi antusiasme dari rekan-rekan pegiat fintech tahun lalu, saya kira suatu kesempatan yang kita sia-siakan kalau kita tidak mengadakan acara seperti ini secara reguler. Jadi sekali lagi inovasi dan segala kekuatan yang ada di Indonesia ini harus kita tetap panaskan mesinnya begitu supaya kita jangan lupa untuk berkolaborasi. Maka dari itu saya kira dari pemilihan topik bahwa ini adalah concerted effort, kita sekali lagi menggaung-gaungkan itu. Tahun lalu kita mengambil tema bahwa fintech itu sangat bermanfaat untuk financial inclusion, untuk inklusi keuangan. Tapi tahun ini kita membuktikan bahwa fintech itu juga tidak hanya sebagai alat untuk inklusi keuangan, tapi juga sebagai engine atau mesin dari perekonomian kita. Sehingga tadi Pak Erwin menyampaikan dengan situasi yang sulit ini masih kita alhamdulillah bertumbuh walaupun dengan minus yang lebih kecil daripada kuartal sebelumnya. Saya kira sekali lagi itu adalah peranan dari fintech yang cukup signifikan dalam menjadi buffer perekonomian kita. Kemudian tentu saja di sektor jasa keuangan, walaupun memang jumlah dari fintech itu sendiri mungkin sekarang tidak sebanyak sebelumnya, karena mungkin kita tahu beberapa permasalahan di internasional terkait dengan para investor dan sebagainya. Tapi saya kira mungkin semangat itu tetap ada. Jangan sampai nanti kita kehilangan momentum. Kalau kita kehilangan momentum, tentu saja nanti semangat dan capaiannya pun juga akan lebih kecil. Jadi mari kita sambut 2021 ini dengan optimisme dan juga tetap memiliki semangat dan inovasi yang terus berkembang supaya tadi kita tetap bisa menjaga daya saing ekonomi Indonesia. Sekali lagi OJK tetap sangat terbuka terhadap inovasi dan tentu saja kami mencoba untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat dan juga buat
para pelaku fintech di Indonesia. Itu saja dari saya, mungkin sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media untuk pada acaranya nanti di 11-12 November untuk pembukaannya dan penutupannya 25 November. Sekaligus mari nikmati pesta fintech yang kita sebut sebagai Pekan Fintech Nasional tanggal 11 sampai 25. Akan banyak sekali rangkaian acara yang memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, ini adalah kesempatan baik yang akan meningkatkan kemampuan kita. Kita harus menjaga daya saing kita supaya tetap menjadi negara yang produktif dan inovatif. Itu saja dari saya tutup dan saya kembalikan kepada Mbak Sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Terima kasih Pak Tri. Jadi acara ini benar-benar merupakan bukti nyata kolaborasi dan sinergi yang sangat harmonis antara regulator serta pelaku industri fintech. Nah, teman-teman, setelah kita mendengarkan sambutan dari Bank Indonesia dan juga OJK, selanjutnya saya ingin mengundang paparan selanjutnya dari para pelaku industri yang akan dibuka oleh Pak Niki Luhur selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia. Pak Niki, the floor is yours. Terima kasih Mbak Cinta, terima kasih teman-teman dari media untuk bisa hadir acara ini. Kami sangat, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Indonesia, Pak Erwin, kepada OJK, Pak Triyono, dan juga kepada AFSI, Pak Ronald, atas kerjasama ini. Kami merasa sangat beruntung untuk bisa mendapat dukungan yang luar biasa dari para otoritas untuk benar-benar support secara konkret industri dan untuk memastikan industri bisa berkembang secara pesat, tapi juga dengan cara yang sustainable. Nah, ini hal-hal yang kami dari awal, dari 4 tahun yang lalu ingin berkumpul sebenarnya. Berkumpul bukan hanya para pelaku, tapi seluruh stakeholder, agar kita bisa benar-benar punya dialog yang produktif, dan bukan hanya untuk bahas hal-hal yang inovatif, ide-ide yang kreatif, tapi juga kadang-kadang topik-topik yang hard facts juga, atau hard hitting issues juga. Nah, itu adalah isu-isu yang kita dalam acara Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional kita ingin bisa berdialog, dan bisa berdialog bukan hanya di tingkat industri atau di tingkat nasional dengan para otoritas dan pemerintah, tapi juga dengan pihak-pihak internasional, agar kita bisa juga belajar dari luar dan benchmarking dari luar, dan kita bisa sharing learnings dari masing-masing negara. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari acara Indonesia Fintech Summit. Kita ada cukup banyak topik-topik yang menarik, khususnya saat ini dengan banyak reformasi juga di Indonesia, dari sisi hukum, hal-hal seperti perlindungan data pribadi, hal-hal tentang ada keamanan siber. Nah, ini bukan topik-topik yang ringan, dan tidak mungkin juga dalam satu acara langsung kelar atau langsung jadi juga, tapi kita ingin memulai dialog-dialog tersebut, dan kita ingin memulai dan ambil inisiatif bersama-sama agar kita bisa mudah-mudahan punya arahan yang jelas ke depan. Dan kita sangat beruntung bisa dari sisi industri kita masih merasa ada cukup banyak opportunity, ya, meskipun kondisi ekonomi dan kondisi kesehatan pasti tantangan yang besar sekali, tapi kami tetap optimis untuk bisa membawa dampak yang positif, dampak yang konkret dari bagaimana kita bisa mudah-mudahan meningkatkan digital economy, atau even beberapa solusi-solusi untuk UMKM bisa meluncurkan ke digital. Nah,
bisa memanfaatkan ekonomi digital dan banyak tools, khususnya pasti kita dari sisi industri fintech hanya mendukung ekonomi ya untuk bisa membangun infrastruktur digital, dan mudah-mudahan kami bisa tetap mencari solusi-solusi yang bermanfaat. Demikian dari saya dulu, dan mungkin nanti ada lebih banyak jawaban di sesi tanya jawab. Terima kasih. Pak Niki, berarti di sini tidak hanya melakukan upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, tapi juga akan banyak sekali diskusi mengenai benchmarking dan juga knowledge sharing dengan pelaku industri fintech di level internasional. Nah, selanjutnya saya ingin memanggil pembicara pamungkas kita, Bapak Ronald Wijaya selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Pak Ronald. Baik, selamat sore teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menambahkan dari yang disampaikan dari Pak Erwin, Pak Triyono, dan Pak Niki. Di sini mungkin saya akan lebih banyak bicara tentang fintech syariah ya, sebagai sebuah alternatif dan juga sebagai pendorong membantu program pemerintah dalam hal perbaikan ekonomi nasional. Nah, saya rasa ini akan menjadi event yang luar biasa, tempat untuk brainstorming, untuk diskusi, sekaligus meliterasi masyarakat ya, di mana harapannya masyarakat semakin tahu gitu ya manfaat dari fintech apa saja, dan bahkan juga impact yang dapat kami berikan. Nah, dalam program kami sebagai fintech syariah nanti, insya Allah kami akan memberikan beberapa materi, terutama tentang peran fintech syariah, lalu juga bagaimana digital innovation di bidang syariah, apa saja opportunity-nya, apa saja challenge-nya, dan insya Allah juga akan dihadiri beberapa pembicara internasional. Saya pikir ini event yang luar biasa, bahkan kemarin kami brainstorming hampir sebulan itu panjang sekali gitu ya, karena materinya hebat-hebat, terasa 2 minggu pun masih kurang gitu takutnya. Baik, nah berikutnya juga kita mau insya Allah akan memaparkan juga bagaimana COVID situation ini fintech dipaksa untuk lebih kreatif gitu ya, dalam hal memberikan impact, bagaimana tetap untuk mendorong growth gitu ya, sebuah industri yang sedang berkembang. Harapannya ini akan menjadi sebuah platform bagi pelaku industri, bagi regulator, bagi pemerintah, dan tentunya bagi masyarakat. Harapannya teman-teman media bisa membantu kami juga untuk mengekspos acara ini. Ya mungkin itu aja dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Sinta sebagai moderator. Terima kasih Pak Ronald. Rasanya nih teman-teman media tuh semakin semangat pingin cepet-cepet datang nih ke acara Indonesia Fintech Summit dan juga Pekan Fintech Nasional. Nah, setelah mendengarkan paparan dari Pak Erwin, Pak Tri, Pak Niki, dan juga Pak Ronald, setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kepada rekan-rekan media saya persilakan untuk menuliskan pertanyaan di chat box atau menyampaikan di form registrasi yang sudah diletakkan oleh tim media relations kami. Pada saat nanti menyampaikan pertanyaan, jangan lupa menyalakan mikrofon serta membuka kamera Anda.
Selamat sore rekan-rekan media. Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Saya sudah memiliki beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber kita hari ini. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan pertama kepada Pak Niki Luhur. Pak Niki, siapakah yang menjadi target audience dari acara Pekan Fintech Nasional 2020? Di Pekan Fintech Nasional 2020 ada beberapa acara. Nah, ada beberapa acara seperti yang sebenarnya target audiensnya lebih kepada para jurnalis, teman-teman di media, untuk ada media workshop, ada workshop juga untuk para pelaku di industri untuk bisa masuk lebih dalam kepada isu-isu teknis dalam pola bisnis masing-masing industri fintech dan beberapa pola bisnis di dalam industri fintech. Selain itu, kita juga ada beberapa acara yang lebih menargetkan kepada publik agar kita bisa juga meningkatkan literasi dan edukasi tentang solusi-solusi yang ada, bagaimana fintech bisa dimanfaatkan untuk mengatasi beberapa tantangan-tantangan yang mungkin saat ini dihadapi dari misalnya UMKM Go Digital sampai ke beberapa tema-tema yang lain. Ini ada beberapa aktivitas-aktivitas dan tapi pasti khususnya di acara puncaknya di Indonesia Fintech Summit, sebenarnya ini adalah untuk kita semua untuk bisa mendengar arahan dari para pimpinan pemerintah Indonesia, arahan-arahan beliau-beliau yang mudah-mudahan kita juga bisa dapat bisa lebih align ke depan dan bisa lebih kita juga bisa cari inspirasi ya dari beliau-beliau apa yang diharapkan dan mudah-mudahan kita bisa maju bersama-sama. Terima kasih Pak Niki. Pertanyaan kedua ini pertanyaannya tandem harus dijawabnya oleh Pak Erwin dan Pak Tri. Pak Tri dan Pak Erwin, seperti apa dukungan dan keterlibatan pemerintah dalam Pekan Fintech Nasional 2020 ini? Silakan Pak Erwin. Dari siapa pertanyaannya, Mbak Sinta? Wah, dia nggak nulis nih Pak, kayaknya malu-malu deh Pak pertanyaannya jawab. medianya. Silakan langsung dijawab aja. Oke, apa dukungannya? Jadi tadi disampaikan, ini memang dimulai tahun lalu, ini inisiatif yang sangat baik dari industri, dari khususnya leadership-nya Aftek waktu itu, dan kami otoritas Bank Indonesia maupun OJK sepakat untuk mendukung inisiatif yang bagus ini. Apa persisnya? Jadi kami setelah melihat inisiatif yang bagus, kemudian kami bersama-sama ada Aftek, ada APSI, ada OJK, ada Bank Indonesia, bersama-sama kemudian membentuk sebuah kepanitiaan membangun tema yang sangat penting. Sekali lagi tema tahun ini adalah dorongan percepatan kepada proses transformasi digital untuk ekonomi Indonesia yang nanti pada akhirnya ingin berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang sekarang memang sedang mengalami masalah gitu. Jadi seperti tadi akan ada Fintech Summit selama 2 hari, 11-12, dan nanti di tanggal 25, jadi 3 hari. Di dalamnya nanti akan ada tema-tema besar, tadi Pak Niki sudah sampaikan. Yang pertama tentu saja arahan dari pimpinan tertinggi, kami sangat mengharapkan kehadiran dari beliau Bapak Presiden untuk memberikan wisdom-nya, harapan-harapan beliau kepada industri fintech yang sedang berkembang. Dan forum ini saya kira forum yang sangat baik untuk mengupayakan itu. Dan sekali lagi ini sangat timely karena kita sedang mengalami technical recession karena sudah 2 kali berturut-turut kita mengalami negative growth. Saya juga ingin menekankan bahwa sebetulnya forum ini bukan satu-satunya forum di mana kami sebagai otoritas bekerja sama dengan industri, asosiasi, ada banyak forum. Kami di Bank Indonesia misalnya tahun lalu kami sudah menerbitkan yang kami sebut sebagai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Di dalamnya ada percepatan digitalisasi dengan cara ngebangun konsep-konsep baru semacam open banking. Kami akan membangun infrastruktur payment, retail maupun wholesale yang lebih digital, dan kemudian juga akan membangun sebuah inisiatif penggunaan data di dalam proses transformasi digital, dan bahkan akan
melakukan reformasi besar-besaran ke arah dorongan kepada inovasi. Tahun lalu kami sudah luncurkan itu, alhamdulillah tahun ini banyak hal sudah kami capai. Nanti mungkin kami bisa sampaikan di dalam kesempatan nanti. So be there. Ini forum yang besar, forum kita bersama. Saya kira kita harus membarisbawahi bahwa digital transformation is a must, bahwa digital transformation sudah hadir di sini, cuman kita butuh dorongan untuk percepatan. Dan Pekan Fintech Nasional, termasuk di dalamnya Indonesian Fintech Summit, adalah forum yang sangat tepat untuk secara bersama-sama, concerted effort antara industri dan government, otoritas, BI dan OJK untuk secara bersama-sama mendorong percepatan digital ekonomi dan keuangan untuk percepatan tadi pemulihan ekonomi. Banyak hal yang bisa kita upayakan sejauh ini, dan nanti akan lebih banyak kesempatan lagi yang nanti akan kita lihat selama 2 pekan di dalam acara Pekan Fintech ini. So again, be there and enjoy the ride. Selanjutnya Pak Tri, silakan ditanggapi tadi paparannya Pak Erwin, walaupun kayaknya udah lengkap sekali ya. Monggo Pak Tri. Lainnya di mana? Baik, terima kasih. Saya kira mungkin hanya sekedar menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah itu selalu ada, tidak hanya sekedar dalam acara ini, tapi saya kira mungkin anytime. OJK kantornya selalu terbuka terhadap proposal inovasi. Jadi dukungan kami sudah 365 hari selama 1 tahun dan sudah mengalir dalam darah kami sebagai otoritas yang memang otoritas di sini tidak berarti kita semena-mena, justru bahkan kita banyak mendengar dan belajar dari teman-teman industri. Jadi saya kira ini bukti nyata bahwa dukungan dari OJK dan terhadap perkembangan inovasi keuangan digital ini tidak pernah berhenti. Namun dengan acara seperti ini tentu saja suatu kesempatan yang baik dan membuktikan kepada publik bahwa kami itu selalu berada dan bersama-sama dengan Bank Indonesia dan asosiasi. Fintech ini memang agak sedikit unik ya, rekan-rekan sekalian, karena kita berangkat selalu dari ekosistem. Jadi tidak mungkin kita bekerja sendiri, tidak mungkin kita kemudian seolah-olah mengerti begitu, dan tentu saja banyak isu-isu yang berkaitan antara satu sama lain. Oleh karena itu kami selalu mengedepankan istilahnya adalah ekosistem. Kita berkembang bersama, kita menghadapi permasalahan bersama, dan tentu saja kita bersama-sama bekerja untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Jadi sekali lagi, apabila masih dipertanyakan, saya kira mungkin tadi ajakannya Pak Erwin sangat simpatik. Mari kita lihat apa yang akan terjadi gitu ya di dalam acara kita Pekan Fintech Nasional, maupun tentu saja yang paling penting adalah arahan dari nahkoda kita gitu ya, Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian di situ akan diterjemahkan oleh para pejabat yang memang berwenang dan kompeten untuk menjelaskan mengenai masalah arah kemana ekonomi digital dan keuangan digital ini akan menuju gitu ya. Jadi saya kira mungkin itu adalah sebuah titik yang harus kita capai dan kita raih. Tentu saja kita masih ingat dulu ada Bali Fintech Agenda pada saat 2018 kalau tidak salah ya, itu yang sudah dicanangkan bagaimana kita arahan besarnya untuk bagaimana memanage masalah inovasi keuangan digital di Indonesia. Saya kira mungkin itu juga sudah mewujud dalam beberapa kebijakan, dan tentu saja kita bisa melihat hasilnya seperti sekarang. Apa yang kita sudah lihat di pasar Indonesia ini adalah hasil kerja keras kita selama beberapa tahun. Fintech masalah baru di Indonesia terus terang saja, dan tentu saja kita perlu terus-menerus belajar dan berkolaborasi. Kami dengan Bank Indonesia ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi, artinya dalam arti pekerjaan kita banyak berkaitan satu sama lain, dan tentu saja harus disupport secara bersama. Karena kalau tidak bisa kita berjalan secara bersama, itu nanti juga akan memberikan dampak yang kurang baik bagi kita semua.
Jadi sampai dengan saat ini kami harmonis dengan para pelaku. Dalam hal ini ada asosiasi yang diwakili oleh APSI dan APTEK, saya kira juga harmonis juga, dan tentu saja ada API yang menangani fintech ini juga, kami juga bekerja dengan baik dengan Pak Asosiasi. Mereka adalah tangan dari kami untuk mencoba mensehatkan dan juga melakukan pengawalan terhadap bisnis fintech di Indonesia. Tanpa bantuan para asosiasi ini, kami juga akan mengalami kesulitan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi, bentuk dari dukungan regulator selalu ada kapanpun dan dimanapun. Tapi acara ini kita akan buktikan bahwa kami memang tidak hanya berbicara, tapi justru kami sudah bertindak sangat konkret. Jadi jangan jangan penasaran gitu, langsung saja datang ke acara kami nanti dan lihat apa yang kita bisa persembahkan kepada negara kita, Republik Indonesia tercinta ini. Baik, itu barangkali jawabannya. Terima kasih, Mbak Cinta. Kayaknya headline besok adalah dari statementnya Pak Tri dan Pak Erwin nih, karena bagus banget Pak. Dari tadi kayaknya teman-teman media tuh udah lagi sibuk mengetik. Oke, saya ada 2 pertanyaan untuk Pak Niki nih kayaknya. Pak Niki, ini dari Aziz Bisnis Indonesia. Insight ke depan untuk fintech jenis insurtech, open API banking yang di Indonesia belum banyak dilirik itu seperti apa? Dan apakah mereka akan terlibat di acara Pekan Fintech Nasional ini? Silakan. Justru salah satu tujuan untuk Pekan Fintech Nasional adalah untuk memastikan mungkin topik-topiknya bukan hanya e-money atau e-wallet sama peer-to-peer lending ya, yang saat ini mungkin fintech udah kadang-kadang dianggap ya 2 kategori itu ya. Kita juga ingin terangkan beberapa pola bisnis seperti equity crowdfunding, insurtech, dan beberapa bukan hanya pola bisnis tapi yang supporting juga ya, dan infrastruktur yang mendukung fintech yang sangat dibutuhkan untuk memastikan hal-hal seperti keamanan data dan perlindungan data pribadi tetap dijaga juga oleh para seluruh pemain-pemain di dalam industri. Jadinya khususnya kalau topik open API banking mungkin lebih cocok dijawab oleh Pak Erwin, tapi kita sudah rencanakan satu sesi khusus untuk bahas satu topik yang sangat menarik. Yang paling akhir kayak paling susah nih Pak Ronald. Berapa banyak perusahaan fintech yang akan mengikuti Pekan Fintech Nasional 2020 dan apa saja penawaran menarik yang dari tadi sudah disampaikan? Silakan Pak. Ya, baik. Kalau dalam hal ini tentunya kita sebetulnya mengundang semua penyelenggara ya. Berdasarkan data terakhir yang kami tahu, itu ada sekitar 310 penyelenggara yang sudah resmi boleh beroperasi. Nah, namun tentunya mengenai penawaran menarik, ini banyak sekali inisiatif-inisiatif dari penyelenggara masing-masing. Namun dalam tempo 2 minggu tersebut, insya Allah kita akan rangkum, nanti teman-teman bisa dapat gambaran apa aja program-program yang akan hasilnya gitu ya selama Pekan Fintech Nasional tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald. Pertanyaan tersebut sekaligus menutup sesi tanya jawab di Virtual Media Briefing hari ini. Terima kasih banyak atas antusiasme dari rekan-rekan media. Apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab, rekan kami dari tim Media Relations akan menghubungi Anda untuk memberikan jawabannya.
Rekan-rekan media dan para tamu undangan yang terhormat, kita telah tiba di penghujung acara Virtual Media Briefing Pekan Fintech Nasional 2020. Sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari paparan hari ini. Melanjutkan kesuksesan dari ajang Indonesia Fintech Summit and Expo tahun lalu, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Indonesia dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia kembali menghadirkan Pekan Fintech Nasional 2020 dan Indonesia Fintech Summit 2020 dengan tema To Survive and to Thrive, Accelerating National Economic Recovery through Concerted Efforts in Digitization of Indonesia's Financial Services yang akan dimulai pada tanggal 11 November. Dalam gelaran yang berlangsung selama 2 pekan ini, regulator dan para pelaku industri akan terlibat dalam berbagai diskusi dengan narasumber internasional untuk membahas upaya dan inovasi percepatan ekonomi digital untuk pemilihan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, para pelaku fintech juga akan melakukan berbagai penawar menarik dalam bentuk insentif dan juga promosi untuk melakukan bukti nyata dari pemulihan ekonomi nasional. Akhir kata, kami menunggu kehadiran teman-teman media di Pekan Fintech Nasional 2020. Kami sangat berharap Anda dapat hadir dan terlibat dalam diskusi yang akan terjadi. Terima kasih rekan-rekan media sekali lagi atas antusiasme dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan paparan. Namun tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita hari ini. Izinkan saya mewakili rekan-rekan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, AFTEK dan AFSI, serta seluruh pihak yang terlibat untuk mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Pekan Fintech Nasional. Rekan-rekan media, untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Pekan Fintech Nasional dan Indonesia Fintech Summit, kami persilakan untuk mengunjungi www.fintechsummit.co.id untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih dan sampai jumpa di Pekan Fintech Nasional 2020.